kuliah ini kita akan mengambil buku bacaan utamanya adalah dari London. Beberapa masalah yang ada dan muncul di dalam IT infrastructure pertama adalah karena adanya sarana yang redundans. Jadi banyak departemen dalam satu perusahaan membuat software yang sama atau hardware yang sama karena tidak adanya monitoring dan pencatatan. Kemudian kadang-kadang kita tidak bisa melihat di mana software tersebut berada di dalam suatu departemen. Bagaimana kondisi dari infrastrukturnya, bagaimana kondisi dari teknologinya, apakah masih dapat digunakan atau yang dipakai hanya sebagian, sisanya adalah infrastruktur yang tertidur. Kemudian sebagai pemilik, saya ingin tahu berapa uang yang harus saya keluarkan untuk memperoleh suatu sarana prasarana. Apakah sudah sesuai dengan keuntungan yang saya peroleh dari investasi suatu teknologi informasi dan berapa tahun kita akan memperoleh keuntungan kembali atau return of investment. Terkadang yang jadi masalah juga adalah speknya dari suatu infrastruktur, ini khususnya kalau berhubungan dengan hardware, terhadap beban penggunaan, misalkan server. Server pada saat perancangan, bebannya tidak dirancang untuk kebutuhan yang maksimum. Pada saat operasional, kebutuhannya menjadi maksimum, sehingga spek tersebut sudah tidak dapat lagi sesuai dan perlu diganti hardware-nya. Yang terakhir adalah mengenai keamanan. Bagaimana mengamankan suatu sarana IT yang biasa kita sebut biasanya adalah mengamankan aset dari suatu IT. Secara teori, IT infrastruktur yang kata infrastruktur berarti di dasar biasanya tidak terlihat. Jadi IT ini menurut situs CEO Gov itu terdiri dari peralatan, sistem, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan bersama-sama di seluruh organisasi terlepas dari visi misi organisasinya. Fungsi infrastruktur TI ini sebagai fondasi tidak terlihat untuk memampukan atau kapabilitas dari visi program dan proyek tertentu. Sedangkan menurut grup yang cukup besar yaitu IT Infrastructure Library versi 2, semua komponen yang dikonfigurasikan ini yang diperlukan untuk memberikan layanan. Jadi intinya adalah layanan kepada pelanggan. Infrastruktur biasanya diajarkan di bawah mata kuliah layanan, karena tujuan dari infrastruktur adalah memberikan layanan kepada pelanggan. Dari ITIL versi 3, yang namanya infrastruktur TI adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengembangkan, menguji, menyampaikan, memantau, mengontrol, atau mendukung layanan TI. Jadi pendekatannya sama kembali kepada layanan. Sedangkan dari teknologi government board definition mengenai teknologi informasi, infrastruktur itu merupakan suatu pendukung lingkungan komputasi operasional dan administratif yang terdistribusi. Tersembunyi sesuai dengan katanya itu infra, dan di sini mencakup ranah protokol, jaringan, middleware yang tak terlihat, yang mengikat perusahaan komputasi bersama-sama dan memfasilitasi aliran data yang efisien. Infrastruktur juga menurut Goethe University dari Jerman adalah suatu layanan juga, merupakan layanan bersama dan layanan yang andal, yang memberikan fondasi untuk portfolio dari teknologi informasi perusahaan. Implementasi struktur mencakup prosesor, perangkat lunak, basis data, dan tautan elektronik, serta pusat data, serta standar yang memastikan komponen bekerja sama. Jadi di sini bukan hanya hardware dan software, tetapi ada suatu standar dari suatu IT. Kalau kita rangkum, pengertian dari IT infrastruktur, itu kita dapat definisikan infrastruktur TI sebagai teknologi, sebagai kumpulan dari peralatan, software, yang dibutuhkan untuk suatu operasi perusahaan. Juga bisa sebagai suatu
kumpulan atau klaster layanan. Di sini setiap kumpulan dari layanan itu dianggarkan baik berupa kebutuhan berdasarkan kebutuhan terhadap manusia maupun untuk meningkatkan kapabilitas secara teknik. Memang dalam bahasa Indonesia kata IT infrastruktur lebih berarti kepada sarananya, bukan prasarana berupa aset bangunan, bukan, tapi berupa sarana yang harus diadakan. Dari tadi sudah bercerita mengenai suatu istilah definisi bahwa infrastruktur ada sebagai teknologi, kemudian bisa juga sebagai suatu platform layanan. Jadi sebagai platform komputasi digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan antara customer dengan karyawan, kemudian pemasok dalam suatu lingkungan digital yang saling terkait atau koheren. Termasuk di sini ada mainframe-nya, desktop, laptop, dan semuanya berhubungan. Bahkan sampai ke personal digital assistant zaman dulu ini merupakan alat penghubung ya sebelum ada ditemukan smart ponsel. Kemudian juga sebagai layanan telekomunikasi di sini. Untuk berkomunikasi bisa pakai data, suara, ataupun video. Dan sebagai layanan dari manajemen data untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan yang kemudian tujuannya dapat dilakukan proses analisis dari data tersebut untuk keperluan perusahaan. Kemudian sebagai layanan software, di sini perusahaan harus mengembangkan kemampuannya atau kapabilitasnya berupa suatu ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian bisa berupa software dari CRM, Customer Relationship Management, atau software dari Supply Chain Management dan Knowledge Management yang digunakan di setiap unit. Sebuah software yang dirancang oleh perusahaan sendiri. Kemudian sebagai suatu manajemen fasilitas fisik. Di sini mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan data manajemen. Dan IT infrastructure juga berupa layanan dari manajemen IT itu sendiri, mulai dari perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang bekerja sama dengan setiap masing-masing dari unit bisnis. Misalkan untuk mengetahui bagaimana layanan IT-nya, mengetahui proses keuangan, pengeluaran, atau untuk layanan dalam bentuk manajemen project. Ini tadi yang diceritakan oleh Kota University bahwa yang namanya IT infrastruktur berupa layanan yang berstandar. Jadi setiap perusahaan atau unit bisnis itu dilengkapi dengan kebijakan yang berupa standar-standar dan informasi untuk penggunaan dari infrastruktur dan bagaimana cara menggunakannya dan kapan menggunakannya. Dan juga berupa layanan dalam bentuk pengajaran, digunakan untuk training para karyawan, melakukan bahwa training untuk merencanakan dan mengolah investasi dari IT. Dan lebih jauh, berupa layanan dari research and development dari suatu universitas itu sendiri. Kita bisa mengetahui bagaimana pasar itu menggunakan IT infrastruktur yang baik. Kita bisa mengetahui bagaimana posisi dari kompetitor. Dalam bentuk model, supaya bicara jangan terlalu panjang, ini ada suatu model infrastruktur dari teknologi informasi. Model yang pertama, ini kalau kita lihat, bagian atasnya adalah suatu building block dari proses informasi. Kemudian ada building block dari aplikasi, building block dari platform aplikasi, building block dari infrastruktur, serta beberapa non-fungsional, yaitu misalkan availability, performance, dan security. Untuk application building block sendiri, di sini isinya ada 3, yaitu aplikasi untuk klien, aplikasi pada perkantoran, dan aplikasi spesifik bisnis seperti CRM, ERP, atau beberapa
sistem untuk pengumpulan data, misalkan di sini dari perusahaan namanya SCADA. Supervisory Control Data Ecosystem merupakan perusahaan yang biasa mengambil data-data langsung dari lingkungan. Building block dari proses informasi isinya adalah visi misi yang berkaitan dengan proses-proses yang ada di dalam suatu sistem. Kemudian building block yang ketiga itu mengenai platform aplikasi. Di sini dibagi menjadi front-end server. Ini biasanya kita kalau di berbasis Windows itu kita gunakan Information System IS atau HTTP server. Kemudian server-server aplikasi Java, ya, IBM Web Services, Apache. Kemudian connectivity, misalkan pakai FTP. Kalau untuk knowledge management kita gunakan Extension, Transmission and Load, ETL server. Untuk keperluan bisnis kita bisa gunakan Microsoft BizTalk, TIBCO Service Bus, IBM MKey, dan SAP. Juga ada yang namanya database, misalkan pakai Oracle RDBMS, IBM DBase2, Microsoft SQL, PostgreSQL, dan MySQL. Blok berikutnya adalah blok infrastruktur itu sendiri. Di sini kita bagi menjadi peralatan end user, yaitu PC, laptop, mobile device, printer, kemudian sistem operasi, kemudian computing server, komputer atau server, bisa pakai komputer biasa atau kita gunakan server yang sudah cukup canggih. Misalkan sekarang ada bed server, itu bisa menampung beberapa motherboard yang isinya adalah mikroprosesor. Atau kita gunakan sistem server di dalam cloud. Nanti pada pasal berikutnya kita akan bahas. Kemudian isinya ada kumpulan dari penyimpan. Bisa berupa golongan dari direct attached storage seperti hard disk atau mungkin pita, ya. Masih ada beberapa mainframe yang menggunakan sistem Railwell atau pita. Kemudian ada suatu ruangan khusus untuk menyimpan data, apakah itu tersebar dihubungkan menggunakan internet yang disebut dengan network attached storage, atau yang lebih luas yang disebut dengan storage area network. Ini suatu gudang mungkin isinya adalah alat-alat untuk server penyimpanan. Kemudian ada networking. Ini kita membahas mengenai komponen-komponen hardware biasanya untuk suatu jaringan, ataupun software misalkan adalah virtual private network. Kemudian mengatur DNS, DHCP, dan pusat data. Di pusat data selain ada server buat data, di sini ada alat untuk mencegah power hilang, ada UPS, kemudian ada pengendalian kondisi ruangan, ada heating, ventilation, and air conditioning, ada rak dari komputer, ya, fisik-fisik yang ada di dalam pusat data. Bagian dari atribut non-fungsional di sini tidak dituliskan semua. Misalkan availability, yaitu non-fungsional untuk ketersediaan pada saat dibutuhkan, hardware, software itu dapat digunakan. Scalability, yaitu pada saat kemampuan tersebut dibutuhkan lebih banyak bebannya, kita bisa menambah hardware atau software sesuai dengan kebutuhan. Reliability, ini tidak ada kerusakan atau tidak ada kegagalan dalam proses hardware maupun software. Stability, kestabilan, misalnya kestabilan pada kecepatan, kestabilan pada bandwidth, kestabilan pada hasil throughput atau hasil yang dihasilkan dari software. Testability adalah non-fungsional untuk bisa diuji bagaimana kinerjanya, bisa dilakukan proses benchmarking. Recoverability, jika terjadi kerusakan dapat diperbaiki kembali kepada posisi semula atau digantikan dengan IT infrastruktur backup. Yang penting layanan tidak terganggu. Konsep probabilitas sendiri di sini ada proses menghitung probabilitas berapa persentase suatu layanan yang dikaitkan dengan IT infrastruktur tersebut itu bekerja secara optimum. Misalkan berapa kali server mati dalam setahun, itu kita bisa hitung persentase probabilitasnya. Kemudian jika ada kegagalan kita bisa hitung berapa rata kegagalan.
mean time between failure. Jika ada kerusakan, kita bisa hitung berapa lama kerusakan tersebut dapat diperbaiki, mean time to repair. Sumber ketidaktersediaan ini bisa karena human error, bisa karena ada bug pada software, bisa juga karena infrastruktur di-stop untuk tujuan pemeliharaan rutin. Bisa juga karena cacat fisik sehingga menyebabkan availabilitas itu tidak terpenuhi, misalkan karena ada bad sector sehingga hard disknya tidak bisa jalan dan rusak. Kemudian juga ada faktor lingkungan yang tidak memungkinkan, misalkan mati listrik, itu tidak bisa kita hindarkan. Pola availabilitas yang diinginkan adalah yang tidak single point of failure. Pada saat terjadi kegagalan, maka sistem langsung mati, tidak dapat dipulihkan lagi, atau dapat dipulihkan lagi dalam waktu yang cukup lama. Ini yang kita hindarkan. Jika terjadi kegagalan, bisa kita atasi dalam bentuk failover, yaitu ada sistem backup, atau ada fallback, sistem menyalahkan sistem baru untuk mengatasi sistem yang tidak dapat digunakan secara manual. Dalam availabilitas, ilmu yang kita kejar adalah Business Continuity Management dan Disaster Recovery Planning. Jika terjadi suatu bencana, maka availabilitas harus dipulihkan, apa dalam perencanaan dari pemulihan suatu bencana, atau suatu rencana yang harus ditambahkan, infrastruktur yang perlu ditambahkan supaya bisnis tetap berlanjut. Di sini ada jenis infrastruktur yang bukan infrastruktur utama, tetapi infrastruktur yang pendukung supaya sistem bisa berjalan. Misalkan tadi ada UPS, itu termasuk golongan dari infrastruktur BCM maupun DRP. Kemudian ada titik untuk pengembalian jika terjadi kegagalan. Ada disebut dengan recovery time objective. Jadi setiap terjadi masalah trip atau shutdown, maka suatu sistem jaringan itu bisa pulih berapa lama waktunya. Atau kembali setidaknya kalau waktunya tidak terkejar, pada posisi mana dia harus kembali, recovery point objective. Jadi supaya kinerjanya baik ya, dari sisi pola kinerja ya kita harus menghemat, mengefisiensikan energi, misalkan kita gunakan caching, supaya beberapa data itu tersimpan sehingga tidak perlu mengambil kepada server utama. Ada web proxy mencatat perjalanan dari rute-rute yang harus kita ambil pada web service. Ada operational data store yang juga sama seperti caching, menyimpan beberapa data operasional. Kemudian ada front-end server yang dikhususkan untuk kebutuhan pada pelanggan secara operasional. Jadi tidak perlu menggunakan server pusat, kita bisa gunakan server yang khusus untuk menangani secara lokal, front-end server. Atau kalau secara fisik komputer pada end user, kita bisa menambahkan memori. Kita bisa meningkatkan kemampuan dengan sifat scalability. Jadi menambah komputer bisa lebih baik di sini. Kemudian ada penyeimbang balance. Kita bisa gunakan edge komputer, menyeimbangkan beban pada satu server, membagi kepada beberapa server lain. Atau kita bisa gabungkan beberapa komputer canggih yang disebut dengan high performance cluster, bisa berupa komputer yang bekerja sama, grid computing, atau komputer yang hanya digunakan untuk mengerjakan jika diperlukan. Pengelolaan dari kapasitas manajemen diperlukan. Kita harus tahu berapa kebutuhan dan berapa beban operasional dari suatu layanan. Misalkan kalau uangnya pas-pasan, dananya pas-pasan, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan berlebihan kita memberi suatu infrastruktur yang cukup besar, tetapi kebutuhannya tidak terlalu tinggi. Jadi kita harus sesuaikan di sini. Kemudian masalah yang berikutnya adalah keamanan. Kita harus bisa mengidentifikasi siapa saja yang masuk ke dalam sistem kita. Orang-orang yang tidak diizinkan tidak boleh masuk. Kemudian ada segregation of duty dan least privilege, yaitu beberapa orang yang memiliki tugas sensitif
itu harus dipisahkan tugasnya, jangan sampai dia bisa curang. Dia bisa menggunakan suatu pembukaan transaksi, dan dia juga yang mengizinkan, jangan sampai terjadi kecurangan. Kemudian ada beberapa lapisan keamanan dan beberapa best practice untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Jadi pengamanannya secara berlapis, supaya proses pengontrolan terjadinya gangguan keamanan bisa lebih terdeteksi. Ada kriptografi jika diperlukan, memberikan data-data terenkripsi sehingga tidak dapat dibuka oleh orang yang tidak punya kuncinya. Kalau kita lihat dari buku Loudon membagi bahwa infrastruktur tersebut ada beberapa level. Kita bisa sebagian level nanti diganti menggunakan cloud, tidak harus dimiliki oleh seluruh perusahaan. Misalkan di sini ada beberapa level, kalau kita pakai Facebook, kita nggak harus membuat Facebook sendiri. Kita bisa gunakan infrastruktur dari Facebook di sini. Jadi dengan tahu level ini kita bisa mengganti-ganti levelnya, apakah ingin sendiri atau kita gunakan outsourcing atau gunakan cloud. Ya, bisnis unitnya apa, bagian dasarnya ini saja yang kita utamakan. Nanti setiap bisnis unit bisa menggunakan kebutuhan yang disesuaikan dengan level yang ada di bawahnya. Jadi misalkan untuk proses email, Facebook, atau sosial media yang sudah ada, maka tinggal kita ganti-ganti bagian atasnya saja yang berhubungan. Secara ekosistem, yang namanya infrastruktur itu melibatkan berbagai keilmuan, mulai dari hardware, sistem operasi, aplikasi perusahaan, network dan telecommunication, sistem konsultan dan integrasi, kemudian data penyimpanan di sini menggunakan dan termasuk bagaimana cara mengambil datanya, serta platform itu sendiri. Jadi harus kita pikirkan ke semua ini sebagai suatu ekosistem yang tidak boleh dilupakan dalam perancangan teknologi informasi. Terkadang kita bisa membuat suatu infrastruktur menggunakan baris program. Misalkan zaman dulu tuh ada Ruby on Rails. Kalau sekarang dari Amazon Web Server atau AWS, itu ada Docker, ada Terraform atau ECS. Elastic Container Server. Ya, silahkan nanti lihat sendiri bagian-bagian ini seperti apa penggunaannya. Jadi hanya menggunakan satu baris, dua baris, kita sudah bisa merancang suatu enterprise yang cukup canggih. Kalau lihat dari evolusinya, mulai dari tahun 70-an, 60-an, mulai dari IBM sampai berkembang masuk ke mobile service dan pakai cloud computing. Jadi proses marketing dulu berkembang, sekarang sudah sangat canggih pada era-era tahun 2020, bahkan sudah lebih canggih dengan adanya Android. Inilah cloud computing atau kita bisa gunakan hybrid, ada software as services, ada infrastruktur as services, ada platform as services. Di sini biasanya kalau platform services kita gunakan Ruby on Rails. Sekarang sudah bisa menggunakan Docker, Terraform, yang baris-barisnya sangat pendek. Menurut hukum Moore, bahwa yang namanya suatu infrastruktur itu akan selalu bertambah dengan kebutuhan dari kecepatan. Jumlah-jumlah komponen akan semakin bertambah untuk menyesuaikan dengan kecepatan dari suatu proses. Kemudian ada law of mass, jumlah dari masa penyimpanan pun juga ikut bertambah. Jadi kalau dulu mungkin kita cukup dengan 15 GB pada Google Drive, sekarang kita mungkin butuh 100 GB. Kebutuhan penyimpanan semakin banyak, apalagi kita tidak bisa melepaskan data yang umurnya atau retensinya sudah selesai. Misalkan kadang-kadang data server kita dipenuhi dengan beberapa PDF atau beberapa musik, film yang tidak diperlukan. Dari hukum Metcalfe diceritakan bahwa jumlah penyimpanan itu harganya akan selalu bertambah murah di sini, menurut Metcalfe Law.
Dengan adanya infrastruktur yang baik, terjadi biaya komunikasi yang semakin murah. Jadi kita sekarang bisa pakai WhatsApp, tidak perlu pakai email, kita bisa komunikasi dengan murah, tidak memikirkan pulsa misalkan. Ilmu infrastruktur yang melibatkan proses itu ada yang tadi sudah kita ceritakan, adanya capacity management, merancang beban dari penggunaan, ada ability management, menjamin bahwa suatu sistem selalu tersedia, kemudian ada continuity management, layanan-layanan yang tetap harus berlanjut jika terjadi insiden. Insiden itu berarti ada suatu layanan yang tiba-tiba terganggu, atau adanya eskalasi, tiba-tiba terjadi kebutuhan bebannya cukup besar, namanya eskalasi. Kita butuhkan manajemen konfigurasi untuk beberapa konfigurasi hardware, ada manajemen insiden, manajemen masalah, ada change management. Jika kita mengubah, misalkan ini berhubungan dengan software, dengan sistem, maka kita harus melihat bagaimana transisinya. Jangan sampai saat diubah, orang tidak mau menggunakan. Kemudian ada list management saat suatu software terminated atau suatu hardware terminated tidak digunakan lagi. Jadi keuntungannya kita harus mengetahui sebetulnya apa kegunaannya kalau kita mengolah infrastruktur, apa keuntungan yang diproses. Kita mengerti tugas-tugas yang penting dari suatu proses layanan, dan kita bisa mencari suatu interface yang efisien dengan tim yang baik untuk merancang suatu infrastruktur. Kita bisa mendongkrak kebutuhan dari perusahaan kita dengan memanfaatkan infrastruktur yang optimum. Ya, kalau kita bahas komponennya, berarti ada hardware, software, data management, network, ada teknologinya juga. Di sini komponennya kita berikan, kalau hardware di sini termasuk kepada server ya. Kemudian yang namanya software, mulai dari operating system sampai software aplikasi perusahaan. Kemudian ada networking, di sini termasuk kepada telekomunikasi juga. Dan yang ditambahkan adalah sistem integrasi dan konsultasi jika perusahaan sudah bertambah besar dan memiliki cabang. Jadi kita harus menjawab dalam suatu hardware itu siapa yang menggunakan, apa yang dibutuhkan, speknya, dan mau ditaruh di mana. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai bahkan ada infrastruktur yang tertidur, karena kita tidak tahu yang menggunakannya siapa, kemudian apa speknya. Tipe-tipe komputer, ya mulai dari komputer yang biasa, komputer yang cukup cepat, yang canggih, mobile device, ya sekarang sudah tipe-tipe komputer itu di tangan kita pun suatu komputer. Yang namanya smartphone sudah komputer. Server kita bisa bagi-bagi mulai dari server yang diambil dari komputer, biasa jadikan server khusus, sebagai server profesional, seperti tadi ada blood server, satu rack server, yang isinya berupa prosesor secara terpisah. Kalau zaman dulu namanya mainframe, kalau sekarang kita sebut server saja. Atau kita gunakan superkomputer, komputer yang sangat cepat. Kita gunakan grid komputer, beberapa komputer yang mengerjakan secara jaringan. Ya, hubungannya bisa berupa client dengan server di sini. Bisa juga dengan sistem beberapa lapis server. Kita bisa gunakan mesin virtual untuk penyimbangan beban. Jadi kalau ini contoh client server biasa, user menggunakan sistem yang ada di server, bisa klien bersifat penuh, semua sistem ada di klien, atau beberapa sistem ada di server, klien hanya sebagai terminal. Ini kalau multi klien, di sini kita memiliki beberapa server yang datanya bisa ditaruh tidak saja di server, bisa taruh di server khusus. Penyimpanan mulai dari penyimpanan konvensional, sekarang sampai ke storage networking. Ini beberapa alat penyimpan dikumpulkan jadi satu, sesuai dengan kecepatannya dipisah-pisah. Ini merupakan gudang penyimpanan, warehouse, storage networking, yang mungkin tidak harus ada di dalam satu perusahaan. Bisa kita hubungkan dengan suatu jaringan, beda lokasi, bahkan bisa beda negara.
surat telepon. Ini contohnya, misalkan kalau kita punya Google, bayangkan server Google ada di mana? Bisa di beberapa negara. Storage area network yang kita tidak bisa lihat posisinya secara langsung, tapi hanya dihubungkan menggunakan sistem. Sistem ini kita sebut sebagai storage area network. Ya. Output device sekarang sudah canggih ya. Output device informasi bisa dikumpulkan menggunakan secara online maupun kita simpan dulu pakai batch processing, tergantung di mana kebutuhan. Misalkan kalau kita ingin mengintegrasikan, ya kita bisa pisahkan bagaimana proses pengambilan data, apakah harus online. Kalau misalnya kita sedang bertransaksi suatu supermarket, datanya apakah online ke pusat sehingga harga barang yang kita beli itu selalu sama di setiap supermarket, tapi itu akan merepotkan karena beban dari online. Atau kita pisahkan, kita simpan dulu datanya, setiap pagi kita update. Setiap jam 6 pagi, data barang berubah sesuai dengan data pusat misalkan, sehingga tidak memberatkan beban dari online. Ada juga beberapa alat komunikasi sekarang sudah canggih, ada smart komputer, kemampuan dari nanoteknologi untuk mengembangkan mikroprosesor, sekarang sudah ada dual core, ada i7 bahkan, pada sistem laptop sudah dapat digunakan, membuat suatu komputer chip yang sangat canggih. Ini adalah kemampuan dari membuat mikroprosesor. Ada juga sampai sekarang disebut dengan edge computing, tergolong kepada multi-tier yang digunakan untuk skema dari penyeimbang beban. Jadi kita bisa membagi suatu proses, misalkan komputasi yang sangat tinggi, membuat film-film animasi ke dalam beberapa komputer. Ada juga autonomic computing yang bisa mengatasi jika dirinya terserang virus, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jika ada gangguan, dia bisa mendeteksi dirinya sendiri. Disebut dengan autonomic computing. Ya, komputer semakin canggih. Ini edge computing, misalkan untuk pembuatan film animasi, kita bisa gunakan beberapa komputer yang kekuatannya atau kecepatannya sangat canggih, sehingga proses pembuatan rendering yang cukup canggih, itu bisa kita bagi-bagi sehingga sangat cepat. Sekarang ada virtual machine, pengenalan wajah bisa sangat cepat, karena kita gunakan di belakangnya edge computing, beberapa komputer yang membantu proses pengenalan wajah dengan cepat. Teknologi bisa secara fisik, bisa secara virtual. Server kita bisa gunakan cloud, tidak perlu berupa server yang ada di tempat, atau on-premise. Kita bisa gunakan server cloud yang off-premise. Multiprosesor sudah dijelaskan, kita server bisa multiprosesor, isinya berupa blade server atau isinya berupa rak-rak yang isinya mikroprosesor yang bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kecepatan menjadi bertambah tinggi dengan ada hal seperti tersebut. Ini beberapa diskusi ya mengenai bagaimana penggunaan data, bagaimana membuat lingkungan yang friendly, bagaimana keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi solusi supaya bisa menjadi komputer hijau atau green computing. Sekarang mungkin masih ramai namanya green computing. Sekarang komputer-komputer kan wattnya semakin kecil, powernya semakin kecil. Dari sisi operating system, ya sekarang sudah banyak berkembang, orang sudah tidak peduli dengan apa operating systemnya karena sudah banyak kecanggihan dalam operating system. Bisa pakai Windows, pakai Unix ya, Linux, ya macam-macam lah. Sini. Tipe dari software kita bisa bagi ya berdasarkan dari penggunanya, mulai dari hardware, sistem operasi sampai aplikasi. Sekarang bahkan kita gunakan microstructure, yaitu pembuatan suatu program dengan bagian-bagian modul sangat kecil. Misalkan pakai tadi Docker, pakai Terraform, itu merupakan suatu perancangan web menggunakan microstructure. Aplikasi bisnis maka sekarang COBOL sudah jarang dipakai ya, paling sekarang C++, Visual Basic, sekarang ada Postgre, ada MongoDB, wah sekarang banyak sekali program untuk digunakan pada sistem bisnis. Saya sebut saja sebagai generasi yang keempat di sini. Ini adalah generasi keempat. Sekarang sudah ada software khusus untuk memperbaiki PC, ada
proses query, report generator, crystal report bisa digunakan untuk membuat suatu tampilan atau hasil print yang baik. Yang macam-macam sekarang sudah sangat canggih, ini kita harus siapkan sebagai kebutuhan dari infrastruktur. Ya, kita gunakan software sebagai tujuan keperluan kantor. Ya, di sini. Ini spreadsheet, contohnya pada Excel sudah bisa menggabungkan gambar dengan data tabel. Sedangkan software untuk web sekarang sudah sangat banyak ya. Ada Java Applet, JavaScript, Ajax, HTML, CSS untuk proses perbaikan tampilan. Wah, banyak sekali sekarang. Membuat suatu organisasi yang interaktif, di sini kita lihat contoh kasus. Nanti silakan baca diskusikannya mengenai Google Apps. Apa saja yang diberikan pada Google. Zaman sekarang mungkin semua sudah tahu adanya Google Apps apa saja ya. Ya, ini ada bagian yang penting yaitu adanya XML, Extended Markup Language, ini untuk multi-platform. Kemudian ada SOAP dengan Object Access Protocol, ada Service Description Language, ada UD untuk proses integrasi. Ini tujuannya adalah untuk multi-platform. Kemudian ada Service-Oriented Architecture, ini merupakan dasar dari microstructure. Model-model yang kecil digunakan untuk merancang suatu sistem pada perusahaan. Berapa uang yang diuntungkan? Misalkan di sini ada satu kasus pada penyewaan mobil dengan mengganti sistemnya dengan cloud, itu akan lebih banyak menguntungkan daripada kita membeli server yang fisik. Itu pengolahannya lebih mahal. Software sekarang bisa open source, atau sekarang lagi rame Android ya. Apple juga lagi rame. Sekarang semua mengalami, saya nggak perlu banyak bercerita, semua sudah mengalami. Ini adalah teori mengenai kapasitas planning. Kita merancang bagaimana beban dari suatu sistem berdasarkan dari penggunaan kepada pengguna, dampaknya kepada software, kita rancang kapasitasnya. Apakah perlu yang cukup, perlu yang lengkap, atau perlu yang sangat lengkap. Scalability ini proses untuk mengembangkan kemampuan dengan menambah suatu hardware atau software tanpa mengganggu sistem. Ini biasanya ditanyakan oleh para pemilik, berapa sih uangnya yang harus kita berikan kepada infrastruktur TI, itu berapa? Apakah biaya untuk pembayaran langsung, atau pembayaran operasional yang tidak langsung, atau beberapa biaya yang tidak terlihat. Biasanya biaya untuk konsultasi, biaya untuk perbaikan, yang tidak langsung terlihat. Ini kalau kita totalkan, kita sebut dengan Total Cost of Ownership atau TCO. TCO ini kalau bisa kita kurangi, kita efektifkan, jangan sampai biayanya terlalu besar. Tapi nggak apa-apa kalau biayanya besar, asal benefitnya tinggi. Return of investment-nya pendek, tidak apa-apa. Kita harus merancang dengan baik. Teknologi tidak harus kita miliki sendiri, kita bisa gunakan outsourcing untuk pembuatan software. Infrastrukturnya kita bisa gunakan cloud. Yang penting dalam outsourcing kita harus menetapkan service level agreement, kesepakatan dari kualitas yang akan kita bagikan pengerjaannya kepada outsourcing. Ya, teknologi sekarang bisa on-premise di tempat ya, bisa juga bentuk menggunakan cloud. Ini ada software as a services. Ya, ini juga sama, kita bisa mengolah suatu software, apakah secara lokal untuk suatu bisnis yang global, kita bisa gunakan. Menggunakan interface dengan bahasa-bahasa yang lokal, tidak sebagai bahasa Inggris, misalkan di sini. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan budaya setempat, kita bisa sesuaikan dengan proses bisnis yang diperlukan. Ada sistem customize dari suatu perancangan hardware. Ini contoh portfolio, kalau ditanya sistem apa yang dibutuhkan, kita bisa rancang dalam bentuk tabel yang kita sebut dengan portfolio. Di sini ada portfolio infrastruktur, portfolio layanan, kita melakukan proses mapping. Berapa persen yang dibutuhkan buat layanan, buat aplikasi, buat infrastruktur, kemudian buat manajemen. Kita bisa rancang supaya kita tahu porsi mana yang kurang atau porsi mana yang berlebihan.
Dalam bentuk besar, kita bisa membuat suatu manajemen portfolio perusahaan yang disesuaikan dengan aset, dengan kemampuan investasi, dan pengelolaan lingkungan. Ini contoh dari portfolio. Ini contoh sederhana saja, ada bagian kualitas yang ingin dikejar, kemudian ada resiko, ada nilai yang ingin dikejar. Apa sih kita membeli alat itu? Apakah karena nilai apa yang ada di sini? Apakah karena return of investment-nya pendek, atau untuk tujuan penjelasan kepada strategi bisnis, atau untuk proses penilaian. Nah, kita lihat apa kebutuhannya. Atau berupa seperti ini, aplikasi portfolio ini berupa aplikasi apa saja yang dibutuhkan, berapa biaya pengolahannya, kemudian apa variabel ukurnya atau matriksnya yang bisa kita hitung di sini. Kemudian ada beberapa nilai dari indikator, misalkan alignment value, service level, quantity. Ini merupakan nilai perbandingan sebagai pengambil keputusan jika kita ingin menambah suatu infrastruktur. Ini contoh portfolio, nanti silahkan baca lebih detail. Kegunaan portfolio kita bisa gunakan untuk menambahkan prioritas, menambahkan alignment, kita bisa gunakan untuk pengukuran efisiensi, pengukuran kualitas, pengukuran kinerja, atau kita gunakan untuk perencanaan demand and supply dan proses inovasi. Kalau kita punya portfolio, kita bisa lihat yang mana yang mau diinovasi, yang mana yang masih perlu diselaraskan dengan bisnis, yang mana diprioritaskan, kita bisa lihat dari suatu portfolio. Jadi menurut Loden, kita bisa mengkoneksikan yang namanya kapabilitas jika kita tahu apa infrastrukturnya yang dibutuhkan dengan tepat. Jadi customer tidak akan komplain bahwa layanannya kurang cepat, layanannya tidak bisa sesuai dengan harapan, karena kalau kita sudah mengkaji kebutuhan strategi bisnis, IT strategi, dan teknologi yang dibutuhkan, kita bisa merancang suatu infrastruktur yang tepat. Kalau dananya pas-pasan, kita harus merancang yang mana yang harus kita prioritaskan. Di sini ada kategori 4 portfolio dari McFarland. McFarland bercerita, jika ada suatu kebutuhan yang sekarangnya sangat tinggi, tetapi di masa depan adalah sangat rendah, ya ini kita cukupi kebutuhan sekarang saja, jangan kita melakukan penambahan terlalu berlebihan kepada infrastruktur. Jika ada suatu infrastruktur, baik suatu software yang kebutuhan sangat tinggi, dan di masa depan juga sangat tinggi, kita golongkan sebagai sistem infrastruktur yang sifatnya strategis. Jika sekarang kebutuhannya sangat rendah, tetapi di masa depan dia akan sangat berguna, nah ini kita bisa rancang pelan-pelan, kita sebut sebagai infrastruktur future strategis. Jika sekarang ada kebutuhan infrastruktur yang tidak terlalu dibutuhkan dan masa depan juga tidak dibutuhkan, yang ini bisa kita hapus saja. Kita bisa lakukan proses outsourcing atau kita hapuskan, tidak perlu banyak masukkan research and development pada infrastruktur yang seperti ini. Kemudian McFarland berkembang menjadi beberapa teori yang lebih lanjut. Berdasarkan di sini ada berdasarkan dari kepentingan bisnis sekarang, kepentingan akan datang. Ini bisa ada yang disebut dengan support application. Kalau yang sangat rendah di sini ada juga yang nanti yang paling tinggi strategic application. Ini nama lain dari future and strategic. Ini khusus buat aplikasi. Ini merupakan nilai bisnis dan ini merupakan resiko. Jika ada suatu resikonya sangat tinggi tetapi nilai bisnisnya kecil, ya jangan kita tanamkan modal di sini. Tetapi jika ada resikonya kecil dan nilai sangat tinggi, ya ini merupakan yang kita prioritaskan. Jika ada software yang resikonya sangat kecil tetapi sangat menguntungkan, ya ini kita tanamkan modal di sebuah software tersebut. Tetapi jika ada resikonya besar tetapi uangnya juga sangat tinggi, ya kita harus pilih yang mana yang bisa kita eksekusi, karena di sini walaupun resikonya sangat tinggi, tapi untungnya sangat besar. Ini pengembangan dari portfolio McFarland. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang berikutnya.